tips gimana cara kita menjadikan hati kita lebih tangguh. Analoginya tadi kayak badan kita ya. Ada orang kan kalau naik motor sedikit pulang-pulang minum antangin ya. Kenapa baru naik motor sebentar udah cari tolak angin? Karena gampang masuk angin. Berarti dia lagi kurang fit. Ada orang baru jalan sebentar udah capek. Ada orang yang lari sampai berkilo-kilo biasa-biasa aja. Kadang kita baru ditolak sekali udah pundung kan. Ada orang yang ditolak berkali-kali terus saja dia mencoba kan ya. Nah, apa yang menjadikan kita gampang sakit? Karena fisik kita lagi lemah. Apa yang membedakan dengan teman kita yang jalan bareng tapi dia nggak sakit? Karena fisiknya lebih sehat, sering olahraga segala macam. Gitu juga dengan hati. Ada masalah yang sama dihadapi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu baper, yang satu tough, bahkan bisa survive. Padahal masalahnya sama, sama-sama habis diputusin. Yang pertama habis diputusin bunuh diri, nggak mati pula kan itu. Jadi bunuh diri yang gagal gitu. Karena bunuh diri yang sukses nggak bisa dirayain. Yang kedua diputusin, dia masih bisa survive, bahkan habis diputusin dihalalin. Besok kemarin diputusin, hari ini dihalalin. Kenapa ada dua respon yang berbeda? Karena hatinya berbeda. Yang satu lemah, fragile, gampang retak, gampang pecah. Yang satu lagi hatinya tough, lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan menentukan bahagia dan susahnya kehidupan kita. Dan kekuatan hati itu tergantung dengan nutrisi yang tadi Teh Hanin sampaikan. Apakah kita ngasih hanya junk food yang kita kira udah ngenyangin tapi gak sehat, atau kita benar-benar ngasih real food yang kadang memang gak sesensasi junk food. Karena orang yang gak senang makan sayur, kadang makan sayur kan gak terlalu nikmat ya. Sedangkan yang makan makanan junk food, yang keripik-keripikan yang gak terlalu sehat, kadang buat dia lebih seru gitu. Ya zikrullah itu kadang emang gak seru bagi kita yang saya lah yang mungkin masih belajar. Tapi emang harus dipaksain. Kayak kita maksain anak bagi yang udah punya, tetap ada catatan. Maksain anak kita buat makan sayur kan dipaksain banget tuh. Sampai sayur dibikin ada gambar boneka, sayur jadi bintang, jadi apa, jadi hewan gitu. Kenapa? Biar dia mau makan sayur, dan kita juga maksain diri untuk memberi real food hati dengan zikir, dengan tilawah dan seterusnya. Ini akan buat hati kita kuat. Dan kalau hati kita kuat, begitu ada sedikit badai atau angin-anginan dalam hidup, gak gampang masuk angin hatinya Teh. Kalau saya nambahin sedikit tips, sebelum teman-teman datang melamar, banyak-banyak zikir kepada Allah. Karena kalau ditolak akan kuat menerima kenyataan. Jangan melamar dalam keadaan hati lagi lalai. Itu ditolak benar-benar pulangnya itu gak ke rumah. Paling mending ke rumah sakit. Paling mending. Kalau pulangnya innalillah kan kasihan ya. Nah makanya sebelum ditolak mending zikrullah. Begitu calon mertua mau ngomong kita langsung astagfirullah la ilaha illallah ilaha illallah. Pas dia bilang maaf biarkan si mbaknya menyelesaikan sekolah dulu. Innalillah astagfirullah innalillah astagfirullah. Kuatin aja zikir karena makin kita hatinya kuat menerima kenyataan yang kadang-kadang memang gak menyenangkan. Kalau udah terlanjur kenyataannya gak sesuai harapan kita, ya udah kuatin lagi dengan zikir lagi terus saja. Jadi larilah kepada Allah, wa anibu fafirru ilallah. Saya pengen cerita, nih cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah, kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita mention Allah dari awal itu apa? Bismillah,
Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah, ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah, berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita, kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu, kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Meruya di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung tapi jangan di taklim karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya gak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh kenapa ya saya pengen pulang kampung, kenapa ya, kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung. Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi gak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil gak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar gak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan langsung, bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang gak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba, cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'atak kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita.
Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jauh, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa memanah tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa, namanya ikhtiar gitu kan. Udah dengar kan ceritanya? Ya gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah, namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, "Mas, sering sholat di masjid itu?" kata dia. "Lumayan," saya bilang. "Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda." "Ya alhamdulillah," saya bilang. Terus dia bilang lagi, "Ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya?" Saya bilang Muzammil. "Oh ya Muzammil, oh ya, kenal sama dia?" "Ya lumayan," saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. "Oh, Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, "Apa tadi ada kegiatan apa?" "Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman DKM maksudnya." "Iya." "Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya?" kata dia. "Iya," kata saya. Mulai curiga kan dia. "Asar juga?" "Iya." "Oh, Mas namanya siapa?" "Hanan." "Hah, Hanan yang mana nih?" kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang, "Hanan Ataki," langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Ataki. Ntar dulu saya lihat ke belakang, benar nggak nih? "Oh iya benar," gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, "Ustadz tahu nggak, sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube," katanya. "Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame." Ternyata berduaannya di atas ojek, coba bayangin. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. "Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada Ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang." "Oh mana?" Karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. "Oh ini Ustadznya, coba dengerin lagi." "Oh kirain tadi cewek." Biasalah kayak gitu Maya, gak tahu jenggotan gini. Udah gitu, "Oh gimana coba dengerin," nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah.
Bahkan sholat Idul Fitri aja nggak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini, kok saya dapat hidayah kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau, beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz. Mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa itu jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti tuh. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan di dalam hati kita. Itu aja. Mudah-mudahan kita makin mantap untuk melibatkan Allah. Ada masalah dikit bilang aja tenang ada Allah, tenang ada Allah. Kalau tenang ada Allah itu maksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah kalau kita ingat Allah kita jadi tenang? Harusnya kayak gitu. Barakallah. Baik, langsung saja Ustazah Hanin. Ya, nambahin dari Ustadz Hanan ya. Berdoa. Kekuatan mukmin itu memang doa ya. Mukmin itu akan mengatakan aku akan berdoa. Berdoa, berdoa dan berdoa dan terus berdoa. Memang hidupnya untuk berdoa dan aku senang berdoa. Aku bisa kuat karena doa. Aku bisa teguh karena doa.
Dan dia juga akan mengatakan, aku kabarkan kepada semua orang hasil dari semua doaku. Mungkin kalau teman-teman ada di sini satu-satu ya menceritakan saya pernah doa ini dan dikabulkan. Pasti semuanya pernah dikabulkan, semuanya. Dan doanya enggak satu. Selesai satu doa dikabulkan, doa lagi dikabulkan lagi. Misalnya dulu pas aku masih sekolah di Tuban, Allah, aku pengen ke Malang. Malang masuk. Pintu kota Malang terbuka karena doa. Duduk di taman di sekolah Malang, lihat pesawat, Allah, aku ingin Mesir. Bukakan pintu Mesir untukku. Allah bukakan pintu Mesir dan saya terbang. Pas di Mesir sholat di masjid di Masjid Amru, aku berdoa, Allah bukakan pintu Mekah untukku. Dan benar aku bisa haji lewat Mesir. Dan itu sambungan doa terus menerus, Allah beri, aku tambah lagi. Allah beri, aku minta lagi. Allah kasih, terus minta terus. Di Mekah Allah beri jodoh. Allah kasih jodoh. Jodoh datang, Allah beri keturunan. Dikasih keturunan. Allah berikan rumah, beri ini, beri itu, beri ini, beri itu. Kita cuman punya modal doa dan Allah yang ngasih. Kita cuman punya modal harapan. Sanurzak, kita pasti dikasih rezeki. Saat kita pasti dibahagiakan. Modalnya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Sungguh aku ini persis seperti prasangka hamba aku. Kalau hambaku bilang ya Jawad, wahai zat yang maha baik, maka hambaku akan bertemu dengan yang maha baik. Ya Jawad, engkau yang maha baik. Kemudian kita akan temui yang maha baik. Ya Jawadu lastal bakhil, engkau enggak pernah bakhil. Benar ya, Allah itu enggak pernah bakhil sama kita. Tapi kalau kita misalnya sudah Allah mah bakhil ya, minta ini susah, minta itu susah, pengen ini susah, pengen itu susah, maka benar-benar kita akan ketemu dengan zat yang maha bakhil. Ana inda dhanni abdi bi. Aku persis seperti prasangka kamu. Kamu panggil siapa? Ya Razzaq, akan datang Ar-Razzaq. Ya Wahhab, akan datang yang zat yang maha pemberi. Ya Mannan, ya Dzal Ata, wahai zat yang maha pemberi. Ya Al-Hadi, wahai zat yang memberi hidayah. Panggillah nama Allah yang baik, maka Allah akan datang menemuimu persis seperti yang engkau panggil. Jadi untuk kita kembali lagi ke hati, mungkin salah satu doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Ar-Rabi'ul Qulub, doa agar hati kita selalu bisa menciptakan musim semi. Musim semi itu musim yang paling indah, musim yang paling ceria, yang paling bersemangat, dan itu kita yang ciptakan. Kita nggak nunggu kebaikan musim hujan, nggak nunggu kebaikan bunga, tapi kita yang menciptakan bunga di hati kita. Misalnya yang Rasul ajarkan, Allahumma inni ana abduk, ya Allah aku ini hambamu, ibnu abdik, keturunan dari hambamu, budakmu, ibnu amatik, keturunan dari budak perempuanmu, nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, ubun-ubunku ada di genggamanmu. Jadi pemelihara kita, pengatur kehidupan kita adalah Allah. Bahkan ubun-ubun pun ada di tangan Allah. Nasiyati biadik, madin fiyya hukmuk, yang sedang aku jalani ini adalah hikmah kebaikan yang datang darimu. Yang datang dari Allah pasti baik, gak ada yang buruk. Kalau misalnya kita masih melihat buruk, berarti kita belum bisa membaca kebaikan. Gimana cara membaca kebaikan di dalam keburukan? Padahal fakta ini buruk, kenyataannya, realitasnya ini buruk. Cara membaca kebaikan adalah anishkur, banyaklah bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ketika di musim panas, alhamdulillah di musim dingin, alhamdulillah di musim sempit, alhamdulillah di musim yang lapang. Ucapkan banyak alhamdulillah.
madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Yang engkau tetapkan ini sudah sesuai dengan porsinya. Itu doanya rada panjang ya, jadi aku ambilkan intinya aja. Taj'alil Qur'an rabi' qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi di hatiku. Ketika aku baca Al-Quran, aku menemukan habitatku. Ketika aku membaca Al-Quran, aku menemukan cahaya. Ketika aku membaca Al-Quran, aku merasakan real, rasanya itu benar-benar so real. Saking realnya, harumnya surga bisa dicium. Kaifa asbahtum? Gimana kalian menjalani pagi ini? Apa rasanya pagi ini? Para sahabat ditanya seperti itu oleh Rasul. Asbahna bil iman. Pagi ini kami jalani dengan iman. Buktinya apa? Buktinya ya Rasulullah, kami bisa mencium aroma wangi surga. Jadi ini iman. Begitu juga ketika kita membuka lembaran Al-Quran, ketika kita membaca udkhulul jannah, masuklah ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, wahai jiwa yang sudah bahagia, udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Meskipun itu konteksnya orang meninggal ya, tapi mukmin tidak masuk surga menunggu meninggal, enggak. Jadi kita semua di sini untuk mencicipi aroma wanginya surga tidak menunggu wafat. Untuk mencicipi nikmatnya surga tidak menunggu wafat. Saat ini juga, detik ini juga, ketika kita buka lembaran Al-Quran, kita bisa mencium aroma surga yang sudah Allah persiapkan. Kita bisa memandang betapa hijaunya pohon-pohon surga yang Allah tanamkan untuk kita. Kita bisa menyaksikan betapa indahnya surga yang Allah persiapkan untuk kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Taj'alil Qur'an rabi' qulubi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai musim semi di hatiku. Aku baca Al-Quran, aku dapat nikmatnya. Kemudian wa nura sadri, dan mendatangkan cahaya untuk hatiku. Cahaya itu bikin galau kamu hilang. Cahaya itu bikin resah kamu hilang. Cahaya itu bikin apalagi dengki ya. Kemarin aku ngisi yang di Jakarta di IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslim. Ikatan Pengusaha Muslim. Orang namanya usaha berarti banyak sekali kompetisi ya. Kata teman-teman di situ, gimana ya caranya menghadapi kompetisi? Biasanya kan kompetisi rada panas ya. Jealous, cemburu, aduh itu kok dagangannya laku, kok aku enggak gitu. Ada yang main kasar, ada yang main tikung-tikungan, macam-macam ya, namanya juga pedagang. Itu gimana cara kita mengobati hati yang dengki misalnya, dengki kepada teman yang rezekinya lebih banyak. Itu sering banget ya, itu teman sekelas aku sekarang jadi menteri. Rasanya teriris, padahal dulu waktu di bangku di sebelah mah pinjam pulpen terus gitu, sekarang jadi menteri. Kemudian ya aku punya teman satu kelas yang punten ngomongnya rada gagap, dan sekarang beliau sudah menyelesaikan S2. Itu kalau orang ini ya, kok bisa sih gitu, rada dengki enggak, tapi nggak apa-apa kalau dengkinya di ilmu ya, itu kebaikan. Dengki Allah ciptakan agar kita memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk menghancurkan atau menjatuhkan orang lain. Jadi gimana cara biar kita misalnya bebas dari tadi, ada temen ya yang tanya, penyakit hati yang paling sering itu dengki. Dengki itu biasanya penyebabnya karena kita membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Nikmat Allah yang sudah begitu banyak dia lupain jadi kecil.
dia diberi keluarga sehat, anak-anak sehat, semuanya baik-baik saja. Cuman satu aja, temennya lebih, misalnya lebih apa, itu bikin dengki. Jadi dia melupakan yang Allah berikan banyak dan fokus kepada yang kecil. Begitu juga mengecilkan yang membesarkan yang kecil. Jadi cuma nikmat gitu doang, dia sudah kesel gitu. Misalnya teman kita nikah duluan, ya akhirnya kan kita kesel, kok dia duluan sih gitu, padahal kan yang lagi proses duluan kan aku. Biasa, biarlah ya, itu proses dia lebih cepat, alhamdulillah. Jadi dengki itu karena kita sering membesar-besarkan yang kecil, yang nggak harus kita besarin, kita yang nggak harus kita pikirkan banyak, seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, taj'alul Qur'an rabi'a qalbi, jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi di hati, wa nura sadri, dan cahaya di hati, wa dhihaba hammi, dan penghapus duka, wa jalaa husni, dan pelipur lara. Percaya nggak kalau Al-Qur'an itu bisa jadi pelipur lara? Harus dicoba. Berdoa dan terus berdoa, membaca Al-Qur'an, tadaburi, jawid, maka insya Allah kamu akan temukan apa yang sudah dicicipi oleh para nabi. Para nabi sudah mencicipi manisnya iman, para nabi sudah mencicipi nikmatnya zikrullah. Tinggal kita yang melanjutkan, tinggal kita yang meneruskan, dan kita yang mengembalikan kebaikan-kebaikan umat Islam ini, ya, generasi kita saat ini harus kembali kepada habitat asalnya, yaitu zikrullah, Al-Quran, majelis ilmu, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Terutama misalnya untuk sedekah, ya, untuk infak, itu juga real food. Kelihatannya ketika kita sedekah, ketika kita infak, itu kita keluar, kelihatannya kita tekor, tapi faktanya, realnya dia itu benar-benar itfa itu memadamkan bala, memadamkan ujian-ujian yang kita nggak pernah tahu di depan kita ini ada apa. Mau ada hujan, ada petir, ada jurang, ada macam-macam, ya, semua bisa kita jalani, ya, dengan kebaikan ketika kita sudah punya modal banyak, menginfakkan harta kita fi sabilillah. Dan tentu saja al-ihsanu aunun, semua kebaikan kamu itu penolong kamu. Hari ini kita tolong saudara kita, besok kita yang akan ditolong oleh saudara kita atau ditolong oleh Allah, ya. Terima kasih Ustazah Hanin. Baik, demikian teman-teman sesi kedua, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab Ustazah. Dan pada sesi ini barusan sudah banyak sekali yang masuk, ya, sudah puluhan. Saya sortir, ya, saya pilih, saya kelompokkan karena pada intinya ternyata ada 3 macam, ada 3 inti pertanyaannya. Ada yang mengenai jodoh, ada yang mengenai hijrah, dan ada yang mengenai membersihkan hati sesuai materi kita hari ini, gitu ya. Dan mohon maaf teman-teman, nanti dari masing-masing ini, ya, 3 kelompok ini akan saya bacakan 2 essay, ya. Nanti selebihnya mungkin teman-teman bisa minta tolong ke panitia atau mungkin bisa langsung chat, ya, ke Ustaz Hanan, ya, seperti itu. Insya Allah ini yang terbaca, yang terpilih juga karena banyak doa tadi, ya, kayak temannya Ustaz Hanan yang banyak doa akhirnya ketemu juga, ya. Ini beruntung juga. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustazah, mohon dijawab. Saya merasa dari dulu sampai sekarang ketika saya menjalin hubungan selalu gagal. Alasannya diselingkuhi, dibohongi, dan bahkan diputus. Mengenes banget, ya. Apa semua itu gara-gara dosa yang pernah saya perbuat? Karena saya pernah bekerja di tempat yang riba. Seperti itu. Ini masih senada, saya bacakan langsung 2 Ustaz, ya. Tentang jodoh ini berarti, ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Insya Allah 1-2 minggu lagi, ya, 1-2 pekan lagi saya mau ke Bandung ke tempat Ustadz. Tolong carikan jodoh, ya Ustadz. Tidak harus orang Bandung Ustadz. Saya sudah sangat siap, ya, gitu. Masya Allah, ya. Silakan langsung jawab Ustadz, ya. Dicegat nanti Ustadz Hanan, ya. Wah, salah itu.
Bukan ke Bandung, di sini banyak nih udah siap nih ya. Insya Allah angkat tangan yang udah siap. Yang sudah siap mana? Malu-malu. Padahal yang nge-mention ke saya banyak banget. Saya jawab langsung. Ya, silakan. Yang pertama ya, selalu gagal dalam menjalin hubungan. Kok sama ya? Karena hubungannya bukan hubungan yang berakad dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan nggak melibatkan Allah kan? Kalau kita berakad dengan nama Allah, melibatkan Allah, insya Allah nggak akan gitu-gitu amat lah. Berarti tadi itu bukan musibah sebetulnya. Diputusin dari hubungan yang belum berakad dengan nama Allah itu bukan musibah. Makin sering diputusin, makin Allah kayak ngedorong kita, udah tuh halalin. Kalau nggak halal diputusin lagi, halalin biar susah mutusinnya. Dan insya Allah orang yang siap, laki-laki yang siap menghalalkan hubungan, berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius, dan sejati cintanya. Karena kalau dia nggak sejati, pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Kalau dia sejati, dia akan ambil tanggung jawab itu. Bukan cuma pengen serunya doang, tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya. Makanya kalau diputusin, diselingkuhin, ditinggalin, dikhianatin segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin, memang hubungan kita tidak melibatkan Allah. Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu. Solusinya halalin aja. Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan, pasangan juga udah siap, tinggal ngelobi calon mertua. Sekarang banyak-banyak doa bukan untuk hati dia, hati calon mertua. Ya Allah, hati dia sudah engkau ikat kepada saya. Tinggal hati calon mertua nih ya Allah. Coba engkau balikkan hati calon mertua dari calon yang mertua pengenin masih kuliah di Mesir. Yang nanti pulang pengen dijodohin sama dia, sekarang menjadi ke saya. Dan saya lebih membutuhkan daripada orang itu mungkin misalnya ya. Jadi minta ke Allah. Terus kalau yang pengen nikah 2 minggu lagi di Bandung, mangga ahlan wa sahlan di Bandung, cuman gak usah jauh-jauh, di Kediri itu banyak cowok-cowok keren loh. Yang insya Allah orangnya amanah ya. Ini saya menyuarakan suara teman-teman. Amanah, udah siap, bahkan surat Hud tadi itu mereka udah hafal, surat An-Nur tadi mereka udah hafal. Kalau kami fakir, Allah yang memberikan kecukupan insya Allah. Jadi tenang aja, di sini juga banyak. Nih ada ribuan yang udah siap menjadi imam. Imam, walaupun mungkin ketika dia ngimamin dia cuma hafal surat Al-Ikhlas. Gak apa-apa, awal-awal sholat di malam-malam pertama bacanya Al-Ikhlas. Siapa tahu setelah beberapa bulan bacanya udah Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim tapi. Begitu juga dengan saat kita menikah dalam urusan finansial. Mungkin finansialnya baru dalam analogi tadi cuma Al-Ikhlas, cuma beberapa ayat, cuma sedikit bekalnya. Tapi setelah itu Allah akan mempermudah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung, di Kediri aja. Banyak orang soleh di Kediri insya Allah. Tuh. Baik, terima kasih Ustaz Hanan. Masih banyak ya sebenarnya ya mengenai pertanyaan tadi yang soal jodoh ya, mencari jodoh fisabilillah tadi ya. Tapi Afan, sekali lagi kami hanya bisa membacakan itu saja karena setelah ini nanti kan ada tilawah bersama ya. Kita selesai sesi ini ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini sesuai dengan materi ya. Bagaimana cara membersihkan hati kita dari penyakit hati seperti sombong? Kemudian sebenarnya mungkin lebih ke membanggakan diri dan sifat-sifat egois. Itu yang pertama, kemudian yang kedua yang juga terkait dengan materi kita. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau tanya kenapa setiap kali saya sholat saya sangat sulit untuk khusyuk? Apakah itu termasuk dari penyakit hati? Dan bagaimana cara membersihkan termasuk tanda-tanda penyakit hati itu apa saja? Itu, Ustazah ini silakan. Yang pertama tadi sombong ya? Betul. Jadi sombong itu adalah hak orang yang punya kelebihan. Jadi kalau kamu punya kelebihan, kamu berhak sombong, silahkan. Siapa yang sombong misalnya? Sombong karena apa? Karena kamu punten, karena kamu ganteng. Iya, saya sombong karena ganteng. Ada yang lebih ganteng? Banyak ternyata. Jadi itu bukan kelebihan. Kemudian sombong kenapa? Karena kamu kaya. Ya kan? Karena sombong karena kaya misalnya. Masih ada yang kaya enggak? Banyak. Berarti kamu
bukan sedang sombong. Itu cuman sedang norak. Jadi kalau dia merasa wow padahal di atasnya masih ada yang lebih, kamu misalnya kamu sombong kenapa? Karena merasa sudah taat sama Allah gitu kan. Ada yang lebih taat, banyak. Jadi kita nggak boleh sombong. Kenapa? Karena pasti ada yang melebihi kita. Yang boleh sombong cuman Allah, karena dia nggak ada yang ngelebihin. Jadi kalau kamu pikir kamu sedang sombong, itu bukan sombong, itu sekedar norak. Ini bahasa kita biar ngerti ya, bahwa kita jangan mempermalukan diri kita sendiri dengan sifat-sifat yang kurang baik. Itu yang pertama, tentang sombong. Kemudian yang kedua tentang sholat, persis seperti latihan memanah tadi ya. Nggak bisa kita misalnya sekali Allahu Akbar langsung khusyuk. Memang benar-benar butuh latihan, fokus banget, jarak tembaknya seberapa. Jadi nggak boleh tremor. Kalau tangan mungkin tremor gini-gini ya. Kalau sholat bukan tremor tangan, tremor hati. Ke kanan ke kiri mikirin apa, mikirin ini dan itu macam-macam. Itu tremornya hati yang bikin kita nggak bisa fokus. Jadi usahakan ya setiap bacaan yang kita baca kita faham. Misalnya tentang baru membuka sholat Allahu Akbar kabira, misalnya kita pakai iftitah itu. Ya Allah, Engkau yang paling agung. Tapi ketika kita mengucapkan Allah yang paling agung, kita lagi mikirin yang lain. Berarti nggak match ya antara hati dan lisan kita. Kembalikan lagi astagfirullahaladzim. Meskipun kita nggak berucap astagfirullah ya, tetap kita kembalikan lagi apa yang ada di lisan kita itu minimal harus didengar oleh telinga dan hati kita supaya kita bisa ngeh. Jangan seperti burung beo, dia ngucapin apa tapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Fahami. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aku panjatkan tahmid, pujian yang banyak, pujian yang banyak sekali untuk Allah. Benar-benar hati kamu sedang memuji Allah. Jadi intinya memang harus ngerti artinya ya. Kalau sudah ngerti arti, kemudian arti itu jangan sampai di lisan aja, tidak masuk ke hati. Karena ilmu itu hanya akan bermanfaat kalau sampai ke hati. Begitu juga bacaan sholat kita. Harus benar-benar dipastikan nyampai ke hati. Makanya penyakit orang sulit khusyuk bukan hanya di zaman ini ya, dulu di zaman Rasul juga banyak yang curhat, ya Rasulullah, aku kalau sholat susah khusyuk, gimana caranya? Kalau sampai datang si khonzab, jadi setan khusus untuk menggoda sholat-sholat kita, itu namanya khonzab ya, maka bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sampai ketika kita salam assalamualaikum khonzabnya bergembira, sholat kamu gagal. Kemarin udah begitu, hari ini begitu, besok begitu lagi. Jadi sudah berapa sholat yang terlewat? Jadi sudah berapa sholat yang kita dikalahkan oleh khonzab? Allahu Akbar kali ini aku gak mau kalah ya Allah. Lindungi aku dari gangguan khonzab. Seperti itu paling ya. Memang fokus kayak memanah gitu, kalau gak fokus dikit ya sudah meleset. Dan jangan tremor sama sekali karena memang tangan aku tremor banget pas manah, jadi kayaknya nggak bakal dapet ini. Tapi kalau hati kita bisa kita atur gitu. Sama yang kedua tadi yang ciri-ciri hati yang masih banyak berpenyakit yang belum bersih. Ciri-ciri hati yang belum bersih, wahan itu melemah. Jadi melemah kepada ketaatan. Misalnya ya itu tadi, kalau sholat susah khusyuk, itu makanya hati aku ini di level yang mana, kayak tadi kan ada 3 level, ada level fit, mau ngapain aja dia fit, sholatnya khusyuk, baca Qur'annya tadabbur, kemudian dengan manusia dia selalu bersemangat, selalu bersabar, selalu itu fit terus. Kemudian di kondisi yang kedua itu yang sekali sehat, sekali sakit ya, kadang-kadang baca Quran. Kemarin misalnya pas di bulan Ramadan kita berhasil membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Gimana di luar Ramadan? Kalau kita berkurangnya drastis ya, di luar Ramadan hanya 1 ayat, berarti itu kita tidak fit. Itu tanda hati kita nggak fit.
dengan ketaatan, dengan ibadah, kalau kita selalu fit maka kita sehat, tapi kalau kita naik turun berarti kita di level kedua. Yang jangan sampai adalah kita di level yang ketiga. Misalnya mendengar ayat Al-Quran menjauh, apaan sih? Tua banget sih kamu gitu. Kamu teh masih muda, kenapa yang dibaca itu? Bacalah yang lain gitu kan. Biasanya begitu. Jadi mengidentifikasinya lewat ketaatan, responnya seperti apa hati kita. Melemah atau menjadi kuat. Kalau menjadi kuat berarti kita sehat. Kalau melemah berarti harus segera disembuhkan, harus segera dicarikan real foodnya, harus segera ditangani. Kalau tidak ditangani kita akan jatuh kepada level terakhir tadi. Baik, terima kasih Ustazah. Teman-teman ya, demikian tadi ya tanya jawabnya. Afwan tadi sebenarnya akan ada yang disampaikan secara langsung pertanyaannya, tapi ternyata di kode panitia karena waktu sudah habis ya. Jadi Afwan, kita ada jadi pertanyaan secara langsung ya. Dan terakhir, langsung bersama dipimpin oleh Ustaz Hanan, kita tilah bersama-sama ya. Untuk memperkuat materi pada pagi hari ini, membersihkan hati. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها
بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir closingnya, yuk kita terus belajar iman, karena hati yang dikuatkan dengan keimanan kepada Allah akan mudah menghadapi masalah apapun dalam hidup. Jadi kadang yang besar itu bukan masalah, kadang masalahnya sepele, tapi hati kita terlalu lemah menghadapinya. Sama kadang-kadang penyakitnya itu nggak parah, tapi tubuh kita terlalu lemah untuk menahan penyakit itu. Jadi yang jadi masalah bukan yang dari luar, tetapi di dalam hati kita sendiri. Kuatkan dengan iman, kuatkan dengan yakin kepada Allah. Libatkan Allah dalam urusan kita. Terakhir, saya pengen ngucapin jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih banyak buat teman-teman SOF yang udah memfasilitasi kegiatan ini. Begitu juga teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah. Dan kepada bapak-bapak dari kepolisian yang dari tadi alhamdulillah dengan penuh keikhlasan mengawal dan menjaga ketertiban dari kajian kita ini sehingga terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat Allah. Dan yang teristimewa buat semua teman-teman yang hadir di sini dari berbagai macam tempat yang datang karena Allah, yakinlah setiap kali teman-teman datang ke majelis ilmu, berarti teman-teman sebetulnya mendekati surga teman-teman nanti di akhirat. Tidaklah seseorang menempuh jalan dalam mencari ilmu kecuali Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan pemahaman, ditambahkan iman, dan disegerakan jodohnya. Amin. Dari tadi pelan ya aminnya ya, yang itu kencang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.